Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya panjatkan puji dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil kerja saya pada tanggal 8 Mei 2020. Terima kasih kepada Ibu Rizka Puspita STMN selaku dosen kristalografi dan mineralogi. Baik, langsung saja. Definisi kristal. Kristal atau hablur adalah suatu benda padat homogen berbentuk polihedral teratur, dibatasi oleh bidang permukaan yang licin, rata yang merupakan ekspresi bangun atau struktur dalamnya. Polihedral berarti mempunyai banyak bidang-bidang datar. Kristal terbentuk selama proses perubahan suatu zat dari zat cair, gas, menjadi zat padat. Klasifikasi kristal berdasarkan derajat kristalisasi dibagi atas 3, euhedral, subhedral, dan anhedral. Euhedral mempunyai bentuk bidang batas yang jelas. Subhedral mempunyai bentuk bidang batas sebagian jelas, sebagiannya tidak jelas. Sedangkan anhedral mempunyai bentuk bidang batas yang sama sekali tidak jelas atau tidak nampak. Karakteristik kenampakan luas kristal dibagi atas 6 bagian. Permukaan kristal, bagian tepi, bagian sudut, interfacial, bentuk kristal, dan sifat kristal. Kita ke permukaan kristal. Kristal dibatasi oleh suatu permukaan datar. Permukaan ini mencerminkan suatu atom di dalam kristal dan biasanya sejajar dengan jaring bidang yang tersusun dari titik kisi-kisi atau ion. Permukaan kristal ada 2 jenis, sama dan tidak sama. Kita ke bagian tepi dan sudut. Bagian tepi dibentuk dari pertemuan 2 batas permukaan kristal. Bagian sudut dibentuk dari pertemuan 3 atau lebih permukaan kristal. Kita ke sudut interfacial. Sudut yang dibentuk dari pertemuan garis tegak lurus antara 2 muka kristal. Garis tersebut disebut garis kutub. Sudut ini lebih mudah diukur menggunakan goniometer. Baik, di sini juga ada penjelasan dari fisikawan dan ilmuwan Nicolas Steno pada tahun 1669. Seorang fisikawan dan ilmuwan menemukan bahwa besaran sudut dari kristal yang mempunyai bentuk yang sama dengan menghiraukan ukuran dan bentuk ketika diukur pada temperatur yang sama. Jadi, ketika kristal tumbuh pada kondisi yang ideal atau tidak, nilai sudut interfacial pada beberapa bentuk kristal dan jenis mineral yang sama akan bernilai sama. Sehingga teori ini disebut hukum Steno, konstanta nilai sudut interfacial. Baik, kita ke bentuk kristal. Bentuk kristal ditentukan dari sumbu kristalografinya. Ada 2 jenis bentuk kristal, bentuk sederhana dan bentuk kombinasi. Bentuk tertutup, bentuk sederhana dalam bentuk tertutup. Bentuk terbuka, bentuk sederhana yang hanya terjadi pada bentuk kombinasi. Baik, langsung saja ke bagian intinya. Di sini saya menggunakan peraga yang terdiri dari sistem kristal trigonal. Kelas kristal dolomit, bentuk kristal trigonal rombohedral. Di deskripsi ini, di kelas simetri dolomit ini, saya menemukan unsur simetrinya. Unsur simetrinya di sini ada 3A2, 4A2, 12A2, 3M, 2P, PC. Kita langsung saja ke yang awal, 3A2. 3A2 adalah menandakan 3 sumbu bernilai 2. Baik, untuk kenapa sampai dapat 2, kita pegang peraganya dari sini, mulai dari sumbu C, agar mendapatkan angka 2 tersebut. Di sini kita pegang begini, kita putar, kita ambil kenampakan yang ini. Di sini belum dihitung. Di sini 1, kita putar lagi 2. Nah, di sini kita hanya menemukan 2 kenampakan. Maka di sini kita cantumkan 3A2. Kita langsung ke sudut. Sudutnya di sini saya menemukan 4A2. Sudut itu yang ini. 1, ini. Di sini sudutnya ada 4 karena ini 1, 1,
ini lagi 2, 3, 1, 2, 3, ini 4 sudut. Jadi kita pegang dari sini, kita ambil patokan yang ini lagi karena model dari alat peraganya seperti ini. Kita putar 1, 2. Nah, dia hanya mempunyai 2 kenampakan. Maka di sini kita tuliskan dengan 4A2. Lanjut lagi ke diagonal. Di sini diagonalnya yaitu 12A2. Kenapa sampai 12? Karena di sini dia mempunyai 12 diagonal. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk mendapatkan angka 2 tersebut, kita pegang dari sini. Ini. Kita ambil yang ini lagi. Ini diagonalnya. Kita pegang dari sini. Ini. Kita putar lagi. 1, 2. Nah, di sini kita mendapati 2 kenampakan. Maka kita cantumkan atau kita tuliskan di sini 12A2. Lanjut lagi ke mirror sama plane-nya. Saya dapati mirrornya 3, plane-nya 2. Mirrornya yang ini, yang saya dapat ini. Ini perpotongannya 1, 2, sama tengahnya ini 3. Sedangkan plane-nya yang ini. Ini 1, 2. Nah, saya mendapati plane-nya 2. Lanjut lagi PC. PC itu atau point centrum. Pengertian dari PC sendiri apabila ada garis yang melewati sumbu C. Nah, di sini ada sumbu C. Nah, di dalam ini ada garis yang melewati sumbu C. Maka kita cantumkan PC atau point centrum. Lanjut lagi ke kelas simetri. Di sini ada HM. Saya tuliskan di sini 2/m, 2,m. Kenapa sampai 2/m? Karena di penjelasan mengenai sistem trigonal, apabila kita mendapati sumbunya bernilai 2, maka dituliskan di situ 2/m, 2,m. Nah, di sini juga alat peraga ini ada juga indeks Millernya. Lanjut ke contoh mineralnya. Di sini ada contoh mineral yang ada pada dolomit sendiri, ada arsenik, bismut, sama kalkir. Oke, kita lanjut ke proyeksi stereografnya. Ini teman, ini bisa lihat proyeksi stereografnya. Karena tadi kita cantumkan di sumbunya 3A2, maka 2 tersebut menandakan bentuk oval. Jadi di sini di bagian sumbu kita buat gambar oval. Nah, ini sumbunya. Ini sumbu. Nah, kita gambarkan oval karena begitu. Oke, lanjut ke sudut. Sudut yang ini. Ini sudut. Di sini sudutnya 2 juga, maka kita gambarkan pola oval. Nah, kita gambar sini pola oval. Oke, lanjut lagi ke diagonalnya. Diagonalnya sendiri tadi ada 12A2. Nah, kita gariskan, kita gambar garis kayak begini, yang banyak begini, sebanyak 12. Karena tadi juga angkanya 2, maka kita gambarkan dengan gambar oval. Nah, seperti ini, oval. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.